saya akan bacakan susunan acara. Ada pembukaan. Iya. Tadi sudah dibuka sedikit sama dokter. Kemudian kedua, tilawah diikuti jamaah. Ketiga, pembacaan sahih tilawah. Keempat, tausiah. Kelima, tanya jawab. Dan keenam, berdoa. Kita sekarang akan melaksanakan acara kedua, tilawah yang diikuti jemaah yang akan dipimpin oleh Ibu Eti, yaitu membaca surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 144. Monggo silakan disiapkan. 143. Maaf, Diri Farad akan membaca surat Al-Baqarah ayat 142 dan 143 saja. Terima kasih. Monggo disiapkan. Silakan Ibu Eti. Baik ibu-ibu, mari kita sama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Kita bersama ya Bu, belajar bersama. Kita baca ta'aluznya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa na'lama man yattabi'ur rasul. May yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Inna Allaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata,
Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Sadaqallah, Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Di belakang baca-baca. Demikian pembacaan Al-Quran, semoga itu akan menjadikan tangan pahala bagi kita semua. Ya, Mari kita mulai dengan acara yang keempat. Sebelumnya kita akan ibu-ibu anggota majelis taklim yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji dan mengamalkan, sehingga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, marilah kita sama-sama membaca Syahidul Istighfar dan doa menuntut ilmu. Selamat datang Ustaz. Mari kita baca Syahidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masnaqtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Selanjutnya marilah kita membaca umul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga kepada kita Allah berkatkan iman Islam kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, agar kita dapat menjalani beritanya dengan baik, dan Allah mudahkan serta dibukakan pintu hati kita. Allah terangkan pikiran kita agar kita mudah menerima pelajaran, serta Allah jadikan anak-anak kita jadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadiah ala hadiyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Ustaz Farid Nur Rahman dan Akhir telah tiba di masjid ini, dan kita akan mendengarkan tausiahnya dengan tema meneladani akhlak Sayyidah Hana. Sayyidah Hana, ibunda dan Siti Maryam. Monggo silakan Ustaz, waktu dan kepada silakan. Ya, terima kasih Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya Fattah ya Alim iftah lana ilmal yaqin. Ibu-ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nggih. Tadi tidak sengaja saya mendengar agenda tadabbur alam, Masya Allah. Ya, minimal banget berapa bulan sekali Bu kita harus piknik? Iya, 3 bulan sekali itu harus piknik. Betul. Dalilnya ada surah apa? Surah Al-Mulk. Ya, kita lihat. Tapi enggak menyebut spesifik 3 bulan sekali. Ya, surah Al-Mulk ayat ke-15. Ya. Surah 67 ayatnya 15. 67 ayat 15. Ya. Baik, ada yang berkenan membacakan terjemahnya saja? Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Iya, ambil kesimpulan Bu. Jalan-jalan dan kuliner. Iya. Jadi jalan-jalan dan kuliner itu ada dalilnya di surah 67 ayat 15. Tapi insya Allah pagi menjelang siang ini kita tidak membahas itu. Nanti ceritanya jadi panjang kalau jalan-jalan ini. Ya, insya Allah kalau kita tahu dalilnya, kita tahu niatnya, insya Allah bernilai ibadah. Masya Allah. Ya. Baik. Ibu-ibu yang saya hormati, di surah Ali Imran, mari kita buka surah ketiga. Ya. Surah Ali Imran ayatnya 33. Ya. Surah ketiga ayat 33. Ya. Baik. Di dalam ayat ini, di surat ini dijelaskan setidaknya ada beberapa keluarga yang Allah muliakan. Ya. Innallaha astafa Adam, keluarganya Pak Adam, nggih. Terus apa lagi? Wa Nuhan, keluarganya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh ini dapat gelar Abal Bashar, bapak manusia yang kedua. Karena saat itu beliau pernah berdoa, doanya ekstrim ya Bu. Diabadikan di surah Nuh. Ya Allah, jangan sisakan satu pun orang kafir berada di bumimu. Karena kalau engkau biarkan, mereka pasti akan melahirkan generasi yang juga
kafir, yang juga akan melawan bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Diijabah enggak Bu doanya Nabi Nuh, Bu? Diijabah, Bu. Semua muka bumi ini jadi banjir. Ya, semuanya tidak ada yang selamat kecuali yang naik di bahteranya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh ini termasuk yang disebut sebagai Abal Bashar, bapak manusia yang kedua. Yang pertama siapa, Bu? Nabi Adam. Yang kedua Nabi Nuh. Maka saya masih ingat waktu saya TPA dulu masih kecil, itu guru ngaji saya ngasih doa. Kalau kita masuk nanti ya, Ibu jalan-jalannya kan arah ke puncak nih kayaknya. Ke puncak ya, Umi ya? Oh bukan. Hah? Bogor. Oh ya, baik. Nah, kalau kita masuk ke daerah yang masih agak asing dijamah oleh manusia, itu doanya ini, Bu. Ikutin saya nggih. Salamun ala Nuhin fil alamin. Ya, keselamatan, kesejahteraan tercurah Nabi Nuh di alam semesta ini. Gitu. Karena hampir semua hewan, binatang saat itu berhutang budi kepada Nabi Nuh. Yang naik kapalnya lah yang kemudian selamat. Nah, beda lagi kalau ngerukyah, Bu. Kalau suaminya kesurupan, nah ini yang dibawa jangan Nabi Nuh, tapi yang dibawa siapa? Nabi Sulaiman. Ya, jin sangat takut itu. Jin sangat takut kalau disebut nama Nabi Sulaiman, karena mereka dibelenggu, disuruh kerja rodi untuk Nabi Sulaiman. Jadi macam-macam ini. Kalau ibu kerjanya tailor, apa itu tailor, Bu? Penjahit. Nah, ini perbanyak ngucapin salam kepada Nabi Idris. Ya, termasuk guru yang mengajari huruf pertama kali ini Nabi Idris. Ya, jadi kita ngucapin salam kepada Nabi Idris. Maka dalam bahasa Arab guru disebut mudarris. Iya. Darrasa yudarrisu fahuwa mudarris. Ya, karena ini Nabi Idris gitu. Jadi macam-macam nggih. Kalau sedang sakit, ya berarti kita ucapkan salam kepada Nabi siapa, Bu? Nabi Ayyub alaihis salam, kira-kira gitu. Ya, kita ulang lagi surah 3 ayat 33. Jadi ada berapa keluarga? Pertama Nabi Adam, Nabi Nuh. Nah, kemudian Nabi Ibrahim. Kenapa, Bu, Nabi Ibrahim juga disebut di sini? Bapaknya tauhid. Jadi kata la ilaha illallah itu oleh-oleh yang sangat dan paling berharga dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada dalilnya, Pak Farid? Ada. Mari kita buka juz 25 kalau tidak salah. waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, ayat 28 surah ke-43. Surah 43 Az-Zukhruf ayatnya 28. Zukhruf ya, surah Az-Zukhruf. Ya, ada yang berkenan membacakan terjemahnya? Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Iya. Jadi kalimat tauhid itu seperti apa, Bu? Ya, la ilaha illallah. Terkadang beberapa kelompok dari sahabat-sahabat kita, muslim-muslimah ya, itu ada yang mengadakan tahlil. Ada ya, Bu ya? Ya, ada yang tidak, ada yang mengadakan tahlil. Nah, ini biasanya yang mengadakan tahlil itu dianjurkan membaca sampai 100 kali. Betul nggih? Kenapa sampai 100 kali, Bu? Nah, kalau kita lihat di
ini apa namanya telapak tangan kita semua, ya itu ada angka bahasa Arab. Yang kiri ini ada angka 8 dan 1, 81. Nah yang kanan 18. Jadi kalau kita jumlah 99. Asmaul Husna ada berapa Bu? 99. Nah jadi kenapa kita tahlilnya sampai 100 kali? Karena kata la ilaha illallah, ilah itu bisa kita ganti dengan 99 yang lain. Misalkan la ilaha, tiada sembahan kecuali atau selain Allah. Nah ini guru saya dulu di pesantren mengajarkan kata ilaha bisa kita ganti dengan 99 asmaul husna. Misal Bu, kita sedang pengen dapat rezeki, kok nggak ada yang amin ini? Kayaknya rekeningnya sudah terlalu banyak. Atau jangan-jangan dibekukan sama negara karena tidak ada transaksi selama 3 bulan ya. Nah, Allah dalam Asmaul Husna pemberi rezeki namanya apa? Razzaq. Ya, berarti kita bisa sebut la razzaqa illallah. Misalkan gitu. Ibu yang pengen apa namanya? Mantu. Nah, ada anak laki-laki, ibu punya putri, ini kok soleh, rekeningnya gendut, ya. Terus ibu kepengen jatuh hati, ini pengen jadi mantu ibu. Nah kita pakai apa itu? Wadud, ya, pakai wadud, ya, karena mawaddah diambil dari kata alwud ini, ya, cinta, ya wadud. Nah misalkan begitu. Atau ibu ingin membuka apa? Majelis, ingin membuka apa? Toko misalkan ya, atau membuka jalan dan seterusnya, kita bisa pakai yang wahai yang maha membuka. Apa itu? Ya Fattah, ya Fattah. Karena ini ada dalilnya Ustaz, ada walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang al-husna. Lah ini Masjid Al-Husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama itu. Ya. Jadi jangan kebolak-balik, ya. Ibu kepengen membuka toko, ya, malah ibu pakai apa? Nama siapa? Misalkan ya Muntaqim. Wah. Ya Muntaqim. Apa artinya ya Muntaqim, Bu? Yang maha balas dendam. Waduh, bahaya. Bahaya ya, ya Muntaqim. Ya Jabbar, yang maha memaksa. Nah ini jangan. Jadi kita harus sesuaikan kondisinya sedang apa. Kayak misal ibu sedang sholat duha tadi, ya, ibu kepengen dimudahkan rezeki, kita bisa pakai ya Wahhab, ya Razzaq. Nah bisa, ya Wahhab, ya Razzaq. Tapi dari 99 Asmaul Husna ini, Allah paling suka menggunakan 2 nama. Apa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira gitu. Boleh? Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Sayangilah kami. Ya Rahman, ya Rahim, yassir umurona. Mudahkan urusan kami. Ya. Baik. Kita kembali tadi nggih. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan kehormatan karena punya oleh-oleh yang terus abadi. Bahkan dengannya kita ingin hidup, dengannya kita juga ingin diwafatkan. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah. Dan nanti kita dibangkitkan juga dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, jadi kalau membaca tahlil jangan sekedar buru-buru Ibu. La ilaha illallah, ilaha, diresapi. Iya, tidak ada raja kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang maha suci kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Engkau ya Allah. Nah, gitu. Nah, baru nanti terakhirnya la ilaha illallah. Jadi totalnya ada 100. Boleh Bu, kita ini kan guru saya kemarin memberikan nasihat,
kita ini datang di suatu zaman yang kita jarang bicara sama Allah. Betul ya Bu? Bicaranya sama siapa Bu? Sosmed. Bangun tidur lagi gelisah, nulis status. Iya, nyebar ke semuanya. Akhirnya pada tahu gitu. Padahal kalau kita lihat surah Yusuf, mari kita buka surah Yusuf. Ayatnya sebentar. Ya, ayatnya 86. Surah 12 ayat 86. Ya. Ada yang berkenan membacakan terjemahnya? Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Yang ngomong siapa ini Bu? Nabi Yakub. Nabi Yakub tuh laki-laki atau perempuan Bu? Nah itulah ada hari ini quotes, laki-laki nggak bercerita. Ibu pernah dengar ya di IG? Yang main IG ada di sini. Instagram, laki-laki tidak bercerita, tahu-tahu mancing, tahu-tahu main sepeda, tahu-tahu ngopi. Nah, karena ternyata karakter laki-laki itu memang jarang bicara, dipendem gitu Bu. Kasihan ibu pulang pengajian nanti ketemu bapak, Bu ya, dicium tangannya ya, cium keningnya, karena banyak laki-laki itu memang tidak mau bercerita gitu. Sama dengan kasusnya Nabi Yakub. Kasus apa ini Bu? Kasus apa kira-kira? Kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan putranya. Ya, baik. Jadi banyak kita yang hari ini mohon maaf jarang bicara, berdialog sama Allah. Ya, contoh misalkan, contoh kecilnya begini Bu. Dulu ada seorang ulama itu dari lahir sudah tunanetra, mohon maaf, sudah buta. Terus kemudian karena dia masih kecil, mungkin usia 5 tahun kira-kira, datang ke uminya, Umi saya lapar. Terus uminya bilang, nah ini cara ngajarin tauhid ke anak-anak begini, nak, yang ngasih kita rezeki itu Allah, bukan Umi. Oh gitu Umi. Terus saya harus gimana? Minta sama Allah. Gimana? Alamatnya di mana? Perlu nanya ke petugas apa BPS ya, nanya alamat ya. Terus akhirnya uminya bilang, kalau mau ketemu Allah gimana caranya Bu? Sholat. Iya. Kalau mau ngobrol sama Allah gimana caranya? Ngaji. Lah ibu kalau sholat itu yang dibaca status WA atau ngaji Bu? Ngaji. Sudah ketemu ngobrol, Masya Allah, luar biasa ya Bu. Makanya Nabi Muhammad itu dikit-dikit ambil air wudhu sholat. Kita kenal namanya sholat hajat. Itu nggak kenal waktu itu Bu. Kapan ada hajat langsung ambil air wudhu, beliau sholat. Iya. Ada sahabat yang kena anak panah, busur panah, mau dicabut, tunggu, ambil air wudhu, sholat. Nanti pas saya sholat cabut. Selesai salam, nggak sakit tak? Nggak. Karena pikirannya sedang ketemu sama Allah. Beda sama kita. Allahu Akbar. Wah iya, kuncinya di atas kulkas. Jadi bedanya kita sama Nabi sangat sedikit. Nabi dikit-dikit sholat, kita sholat dikit-dikit. Nabi makannya sedikit-sedikit, kita sedikit-sedikit
makan. Nabi tidurnya sedikit-sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Iya, enggak apa-apa, tapi kita beruntung karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, begitu ya. Nah, kita kembali ke kisah Umi sama anaknya tadi. Nah, pengen ketemu sama Allah, ambil air wudhu, sholat. Akhirnya bener, anak ini karena soleh ya, ambil air wudhu, sholat. Buta bu, tunanetra. Setelah sholat dia doa, ya Allah, hambamu lapar ya Allah. Kira-kira begitu, lapar ya Allah gitu kan. Kasih rezeki ya Allah gitu. Karena ibunya tahu anaknya ini tunanetra, nasinya ditaruh di atas sajadahnya pas lagi doa. Selesai doa, loh apa ini? Umi, Allah kirim nasi ya Umi, Allah kirim makanan Umi. Apa Allah yang masak Umi? Enggak, Allah gerakkan hati Umi untuk masak. Allah mudahkan langkah ayah untuk menjemput nafkah, nyari rezeki. Terima kasih ya Allah. Ini bedanya kita. Ya, kita sakit gigi yang keinget apa bu? Ponstan. Ya Ustadz kok hafal ini? Ya, kalau sakit pilek apa ya bu? Flu, yang kita ingat apa? Nah, Panadol, Prokol, ya kan? Nah, padahal sebenarnya seperti Nabi Yakub tadi, saya tidak mengeluh kecuali kepada Allah. Nah, mari kita buka bu, coba surah Al-Anbiya, surah 21. Ya. Surah 21 ayatnya 69. Ya. Surah 21 ayatnya 69. Ya, ada yang berkenan membacakan terjemahnya? Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Ya. Jadi ini ayat boleh kita jadikan wasilah berdoa ketika anak kita atau kita sedang demam, Bu. Nah, boleh. Ustadz enggak syirik? Enggak, kita mintanya sama Allah. Menjadi syirik kalau kemudian kita percaya sama Al-Qur'annya. Nah, gitu nggih. Jadi tauhid ini diarahkan semuanya ke Allah. Ya, sebagaimana Allah dulu juga menggunakan kalimat ini untuk menjadikan api yang tadinya panas menjadi sejuk dan dingin. Nah, pakai ini. Nah, ini bedanya kita, Bu. Kalau kita belajar Al-Qur'an, ya, kita ikut ngaji, dikit-dikit kembalinya ke Allah, kembalinya ke Al-Qur'an. Nah, jadi ada rahasia ini, kenapa rumah sakit di Saudi itu banyak kosong. Iya. Nah, tapi perlu kita klasifikasi dulu penyakit yang sifatnya emergensi sama yang bukan. Ini saya bicara yang bukan dulu. Karena kalau sudah serangan jantung ini tidak bisa nunggu kita sholat dulu. Langsung ini ya, emergensi. Tapi yang sifatnya biasa pada umumnya. Ya, misal sakit gigi, misal kita sakit demam. Lah, itu di sana pertama mereka langsung ibunya itu ambil air wudhu, langsung sholat hajat 2 rakaat. Ya, misal anaknya demam nih, anaknya demam misalkan. Nah, itu ibunya langsung ambil air wudhu, sholat hajat 2 rakaat. Mintanya sama Allah. Karena secanggih apapun dokter, ya, secanggih apapun itu dokter, dia paham bahwa yang kasih kesembuhan bukan dokter. Betul ya, Bu? Iya. 2 pasien yang sama, sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama. Yang satu tetap hidup, yang satu meninggal dunia. Kita mau bilang apa, Bu? Iya, Allah. Karena dokter hanya peran, sama dengan ulama tadi, uminya hanya perantara. Karena sejatinya yang ngasih makan adalah Allah. Nah, ini yang harus kita ajarkan tauhid anak-anak kita. Ibu nanti sedang tadabur alam di Bogor, lihat sesuatu yang indah, yang terucap apa, Bu? Masya Allah.
Gimana cara kita mengajarkan tauhid ke anak kita? Nah, alhamdulillah Allah ciptakan gunung yang begitu indah, sejuk udaranya. Terkadang hujan, tanaman-tanaman bisa dapat asupan gizinya. Hewan-hewan bisa minum dengan gratis. Gitu. Tapi kita kebanjiran ya. Iya. Karena kitanya nggak bersyukur, buang sampah sembarangan. Caranya begitu ternyata. Loh, kita kan jarang menanamkan tauhid di saat perjalanan bersama anak-anak kita. Ya, malah diceritain ke pantai selatan nggak boleh pakai kaos warna hijau. Nanti diambil anak sama Nyi Roro Kidul. Ya, nah malah ceritanya yang begitu-begitu. Padahal semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah. Jadi harus kita ceritakan, Bu. Cara ngajar tauhidnya gitu. Sederhana ya, Bu ya, Umi ya. Sederhana sebenarnya. Cuman kita jarang. Ada lagu di kita, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok. Habis itu ku tolong ibu membersihkan. Iya. Nah, coba Bu redaksinya kita rubah. Bangun tidurku terus doa. Loh, habis itu ku ambil wudu. Loh, enak. Habis itu sholat tahajud. Meski ngantuk enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Loh, ini gitu. Kita sering, mohon maaf nih, anak kita mau tidur, kita bilang apa? Nak, segera tidur, besok sekolah. Betul ya? Akhirnya anak ibu itu titelnya banyak, tapi hidupnya tidak bahagia. Jangan ajari anak kita pinter nyari duit, jangan. Karena yang punya duit banyak belum tentu bahagia. Ajarin dia untuk bahagia. Salah satu bahagianya apa? Ya, ciptaan ketemu sama penciptanya. Tenang gitu. Tenang, sholat. Nak, segera istirahat biar besok bisa segera berjumpa sama Allah. Nah, nanti ayah tahajudnya insya Allah suratnya surat-surat pendek. Surat apa, Umi? Al-Ikhlas. Loh, kok Al-Ikhlas? Biar ikhlas. Makmumnya biar ikhlas. Lah kalau Al-Baqarah, lah nggak ikhlas. Kira-kira begitu ya. Nah, ini hal-hal yang sepele yang harusnya kita tanamkan untuk anak-anak kita. Nah, kalau dengan sholat duha tadi belum berhasil demamnya, maka kemudian langkah yang kedua, seorang ibu ini akan sedekah. Karena hadisnya Nabi jelas, sedekah menolak bala, sedekah memadamkan api kemarahannya Allah. Nah, termasuk bisa menyembuhkan sakit dengan sedekah ini. Dia coba sedekah. Sedekahnya apa, Ustadz Farid? Tidak harus yang banyak, tidak. Cukup dengan sedekah air minum itu sudah sedekah. Ya, cukup dengan misalkan kita ngasih ke orang yang nggak mampu semampunya kita. Tapi dalam hati kita niatkan, ya Rob, izinkan melalui wasilah ini engkau sembuhkan anak saya. Nah, begitu dua langkah ini tidak bisa, baru mereka ambil ikhtiar ke rumah sakit. Itu pun bahasanya seperti ini. Ya Allah, sebagaimana engkau mengajarkan juga ikhtiar, ya, maka izinkan kami hari ini berikhtiar untuk menjemput kesembuhan darimu. Maka datang ke dokter rumah sakit. Begitu, Bu. Gitu. Enak nggih? Nah, ini kalau belajar tauhid itu jatuhnya enak, hidupnya akan bahagia, tenang ya. Jangan ajarin anak Anda untuk pinter nyari duit, tapi untuk bisa bahagia. Apapun pekerjaannya, yang penting minumnya tetap teh sosro. bukan. Iya, apapun pekerjaannya, yang penting ada Allah di hatinya. Oh, enak itu sudah. Ya, mau jadi, mohon maaf, dia cuma jadi tukang bersih-bersih, tukang bersih-bersih. Itu di mata kita terhormat enggak, Bu? Tukang bersih-bersih itu, Bu?
Terhormat nggih? Oke. Cuman kebanyakan orang nganggep itu enggak terhormat. Maksudnya pekerjaan yang biasa. Tapi ternyata Rasulullah pernah marah gara-gara marbot masjid di Nabawi itu meninggal dunia. Saya pernah cerita, Bu, di sini? Ya. Jadi seorang ibu-ibu, suaminya syahid di medan pertempuran, anak-anaknya juga syahid semua. Maka beliau tinggal seorang diri. Beliau bilang, ya Allah, apa yang bisa saya berikan untuk agamamu? Apa yang bisa saya berikan untuk Rasulmu? Dengan usia yang tidak lagi muda, gitu. Akhirnya beliau menginfakkan sebagian waktu dan tenaganya untuk bersih-bersih di Masjid Nabawi. Jadi kalau ada sampah beliau ambil, beliau sapu, beliau pel dan seterusnya. Suatu hari Rasulullah berperang sama sahabat. Nah, berperang itu biasanya lama, Bu. Seminggu, 2 minggu, terkadang 1 bulan. Begitu pulang, ibu ini ternyata meninggal dunia di saat Rasulullah tadi sedang perang tadi. Maka ketika pulang Rasulullah tuh nyari-nyari ini Umi ini, mana ibu ini kok nggak kelihatan gitu kan. Akhirnya dapat berita, loh Rasul sudah meninggal pas kita kemarin perang. Loh kok nggak ada yang ngasih tahu saya, kata Rasulullah. Loh memang siapa beliau? Kan cuman mohon maaf tukang pungut sampah. Oh Rasulullah marah, Bu. Rasulullah marah. Kalian semua nggak tahu bagaimana kedudukan ini almarhumah di mata Allah. Tinggi sekali. Tinggi sekali karena mau menginfakkan hartanya, kekuatannya di sisa usia untuk bersih-bersih masjid. Wah. Akhirnya Rasulullah datang ke makamnya terus kemudian ikut bertakziah. Nah, ini cerita bahwasanya orang yang pekerjaannya mohon maaf kebanyakan orang itu direndahkan. Tapi karena di hatinya ada Allah, jadi tinggi. Sebaliknya, dia direktur utama, komisaris, bahkan presiden. Tapi kalau di hatinya nggak ada Allah, Bu, wah, sama rakyatnya digimanakan, Bu? Iya, baik. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, kita kembali ke surah 3 ayat 33. Satu lagi keluarga siapa, Bu? Ya, keluarga Imron. Siapa keluarga Imron ini, Bu? Ada yang tahu keluarga Imron? Kakeknya Nabi Isa. Baik. Jadi hamba Allah yang bernama Imron ini, Pak Imron, ya, itu garis keturunannya masih dari Nabi Dawud alaihissalam. Masih dari keturunan Nabi Dawud alaihissalam. Keluarga Imron ini. Ya. Terus Pak Imron ini punya istri, namanya siapa, Bu? Oh ya, udah tahu ya. Kalau belum tahu ya jawab aja Bu Imron gitu. Selesai masalah, ya kan? Istrinya Fir'aun siapa? Bu Fir'aun gitu aja. Iya, karena saya salah ngasih judul ini ya, Hanna. Nah, ternyata Pak Imron dan Bu Hanna ini dapat ujian mirip dengan Nabi Zakaria. Apa itu? Susah punya anak. Ya, jadi Pak Imron dan Bu Hanna ini susah punya anak. Ceritanya. Ya, padahal dari keturunan Nabi. Pak Imron ini dari Nabi Dawud alaihissalam. Nah, akhirnya di usia yang tidak lagi sweet 17 ya, gitu ya. Tidak lagi muda, sudah agak sepuh, Sayyidah Hana ini hamil. Tapi yang menarik yang akan kita bahas. Nah, ini tadi masih muqaddimah ini ya, yang kita bahas siang hari ini. Apa itu? Beliau melakukan yang namanya nazar, sumpah. Ya, pernah, Bu, ada orang datang ke tempat kami, rumah Quran. Saya nggak sebut nama, nggih. Ustadz, tolong doakan ruko kami yang di sini segera laku. Rumah kami yang di kampung segera laku.
dengan bantuan santri-santri Ustaz, didoakan ya Ustaz. Nanti kalau kejual, insya Allah 10%-nya atau 5%-nya kami infakkan buat santri-santri rumah Quran. Gitu. Akhirnya benar Bu, kami doa, serius doanya. Ya Allah. Serius doanya. Lah, kalau rukonya harganya miliaran, 10 miliar, 10%-nya berapa Bu? 1 miliar. Iya, ya kan? Ah, ini bikin bahagia ini. Nah, kita doanya serius. Ternyata nggak laku-laku. Sampai hari ini. Akhirnya apa? Nggak jadi sedekah, nggak jadi infak. Tapi kalau ibu membaca Sirah Sayyidah Hana, ini luar biasa. Saat hamil belum ada apa itu Bu? Alat mengetahui ini laki-laki itu USG. Apalagi yang dimensi berapa itu? 4 dimensi. Ya. Belum ada, tapi beliau sudah bernazar. Ya Rob, saya menazarkan anak yang ada di dalam perut saya, nanti kalau lahir saya jadikan khadim Baitul Maqdis, pelayan Baitul Maqdis. Marbot Bu bahasanya Bu. Ya, bayangkan itu. Padahal belum tahu. Jadi para ulama itu mengomentari, mestinya Sayyidah Hana itu mengucapkan sumpah ketika anaknya sudah lahir. Karena hukum yang berlaku saat itu, yang berhak menjadi Baitul Maqdis, pelayan, itu hanya laki-laki. Perempuan tidak bisa. Tapi beliau menembus batas ruang dan waktu. Ya kan? Pokoknya ya Allah, Engkau sudah kasih kami anugerah berupa anak. Ya, apapun nanti, mau laki-laki atau perempuan, kami wakafkan ini untuk Baitul Maqdis. Nah, mestinya ibu tadi begitu. Ustadz, laku nggak laku, kami infak. Lah ini kan ada syarat harus laku. Akhirnya nggak laku-laku, nggak jadi infak. Ya, jadi ibu hati-hati dengan nazar, hati-hati dengan sumpah. Karena terkadang meskipun itu berhasil laku, terkadang sifat bakhil kita mengalahkan. Kita lupa. Nanti kalau saya jadi presiden, wah, semua rakyat sejahtera, gaji di atas 10 juta semua. Wah, misalnya. Begitu jadi presiden, lupa. Misalnya gitu. Ya. Iya. Ibu-ibu terkadang juga gitu. Habis lahiran janji. Ya, sudah ya, terakhir ini. Ayah, sudah ini yang terakhir. Jangan lagi hamil lagi gitu. Tapi akhirnya lupa. Hamil lagi. Alhamdulillah. Ya, mari kita baca ayatnya. Baik. Ayat 35. Baik. Surah 3 ayat 35. Ya. Silakan, ada yang berkenan membacakan terjemahnya? Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernayar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nayar itu dariku. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Iya, baik. Kita sudah sama-sama baca ya Bu ya. Jadi apapun nanti, mau laki-laki atau perempuan, pokoknya saya sudah nazar ini jadi pelayan Baitul Maqdis. Ya, akhirnya lahirnya apa Bu? Mari kita baca ayat 36-nya. Ya. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Ya.
Maka tatkala Sayyidah Hana melahirkannya, ternyata anaknya perempuan. Kita lihat Bu, bagaimana cara beliau mengeluh. Ya, Rabbi, Tuhanku, inni, sesungguhnya aku wada'tuha, melahirkannya, unsa, dalam keadaan anak perempuan. Bayangkan Bu, mengeluhnya luar biasa ini. Coba kalau kita di posisi Sayyidah Hana Bu, langsung baby blues. Apa itu Bu? Baby blues ya namanya Bu ya? Iya, saya dulu istri hamil pertama, saya siapkan nama laki-laki Bu. Lahir perempuan. Oke, enggak apa-apa, Anda belum beruntung gitu. Coba lagi, hamil kedua lagi nyiapin nama. Bahkan istri saya ikut nyiapin. Karena dia jurusan fisika, suka dengan Ibnu Sina. Maka dikasih nama Avicenna. Waduh, apa ini Bun, kok namanya begini? Ya enggak apa-apa, Avicenna katanya gitu. Oh iya. Ternyata lahir perempuan lagi. Sudah, berikutnya saya enggak berani lagi berharap. Karena yang ketiga perempuan lagi. Yang keempat perempuan lagi Bu. Jadi saya ini paling ganteng di keluarga. Karena saya punya 5 bidadari. 1 istri saya, 4 putri saya semua. Nah, saya mencoba bermuhasabah diri saya. Kalau saya di posisi Sayyidah Hana ternyata enggak mudah. Bahkan mohon maaf, ini sudah menggunakan nazar. Gitu. Ustadz, kok enggak laku sih rukonya? Kan saya sudah infak. Gimana nih Ustadz ini katanya? Kok enggak laku, doanya enggak mustajab ini. Malah disalah-salahin kita kurang lebih. Tapi ternyata Sayyidah Hana hanya menyampaikan fakta. Mohon maaf Bu, enggak ada sama sekali mengeluh. Enggak ada sama sekali mengeluh. Seminggu yang lalu saya sowan ke rumah guru saya. Saya minta nasihat sama beliau. Beliau kasih nasihat ini Bu, boleh dicatat ya, dalam hati enggak apa-apa. Kalau engkau ingin segera mendapatkan banyak kebaikan dari langit, jangan pernah mengeluh. Sulit tuh. Ya, jangan mengeluh. Terus saya tanya, wahai guru, ini mengeluhnya gimana? Saya bilang gitu. Terus beliau kasih ilustrasi begini Bu. Misal di sini yang paling disepuhkan siapa? Umi siapa? Yang paling disepuhkan siapa? Oh ya, misal Umi yang paling disepuhkan di sini. Nah, Umi ini adalah guru kita semua. Oh bukan. misal. Ya, misal Umi. Ya, Umi ini menjadi guru kita bersama. Ya. Terus kemudian setelah kita belajar sama Umi selama 1 tahun, ya, tiba-tiba ada waktunya kita ujian. Betul Umi ya? Setelah belajar biasanya ada ujian. Nah, tiba-tiba salah satu dari kita ini ada yang mengeluh. Curhatnya pun ke Umi. Umi tahu enggak, aku sedang diuji. Ini ujiannya, soalnya 100 soal. Baru soal pertama aja udah bikin mules. Soal kedua darah tinggi tambah tinggi. Kira-kira begitu. Apalagi soal yang ke-100. Kayaknya enggak ada daya untuk bisa sampai ke sana. Ini ujian macam apa ini? Ya. Kira-kira Ibu, kalau itu saya yang mengeluh ke Umi akan respon seperti apa? Sebagai guru kita dan beliau yang bikin ujian itu, yang bikin soal. Kira-kira Umi akan jawab apa? Sabar aja. Iya. Coba Bu. Jadi pertanyaan saya tadi, kan kata guru saya tadi, kalau kamu ingin cepat mendapatkan banyak kebaikan dari langit, maksudnya dari Allah, jangan pernah mengeluh. Terus saya nanya, karena Nabi Yakub ngajarin kita boleh mengeluh sama Allah. Tadi kita bahas Bu, surah Yusuf tadi.
Laki-laki nggak bercerita tadi. Karena saya nggak cerita ke sosmed, kata Nabi Yakub, nggak ke tetangga, nggak ke Pak RT, Pak RW, tapi saya ceritanya hanya sama Allah. Terus saya tanya, Ustadz, ini ada dalil begini, berarti boleh ya kita ngeluh sama Allah? Beliau jawab dengan ilustrasi ini tadi. Rid, kalau kamu sebagai seorang guru, kamu punya murid, kamu ajari, terus kamu bikin itu ujian, tiba-tiba murid kamu ngeluh ke kamu, Pak Guru, saya diuji. Dalam hati kita, iya saya tahu gitu. Ini siapa yang nguji saya? Loh, saya, kan saya guru kamu. Saya yang bikin soalnya. Ini soalnya begini, ujiannya begini. Iya, memang biar kamu tambah pinter. Kan begitu. Semua penguji kan tidak mungkin ngasih soal semuanya mudah. Betul Ibu ya? Jadi kira-kira seorang hamba mengeluh sama Tuhannya itu etis enggak, Bu? Ya, oke. Saya kasih cerita yang berikutnya. Misal Ibu di posisi penguji tadi, kira-kira Ibu ketawa geli enggak? Ibu yang bikin kertasnya, Ibu yang bikin ujiannya, Ibu yang ngajari muridnya, tiba-tiba murid Ibu, aku diuji, ini loh soalnya, ini loh begini gitu. Kalau Ibu di posisi itu, oke, saya kasih contoh yang lain, Bu. Yang ini saya nangis, Bu. Yang ini saya nangis. Beliau kasih penjelasan gini. Jadi saat itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini kita masuk bulan Rabiul Awal ya, Bu. Bulan Maulid ini. Beliau punya anak, salah satunya namanya Qasim. Ya, Qasim, anaknya Nabi. Nah, Nabi saat itu sedang main sama putranya Qasim, sedang di pangku. Ini ceritanya begitu, Bu. Terus kemudian datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, ada salam dari Allah. Ya. Terus kemudian dikasih berita kalau sepupu beliau yang jadi menantu beliau. Siapa, Bu? Ali bin Abi Thalib. Usianya enggak lama lagi. Loh, Ustadz, katanya kematian enggak bisa tahu kapan. Iya, kan bilangnya enggak detail, enggak hari Rebo, jam sekian, tanggal, enggak. Cuman bicara usianya tidak lama lagi. Terus dan bedanya kita sama Nabi gitu, Bu. Kalau kita dijemput malaikat maut itu enggak perlu izin, permisi untuk jemput kita. Tapi kalau Nabi itu izin malaikatnya. Malaikatnya izin. Nabi siapapun itu. Makanya Nabi Musa pernah berantem sama malaikat maut. Ditinju malaikat mautnya. Hadisnya sahih. Kami pelajari itu bersama Dr. Andi Rahman. Beliau murid dari Prof. Ali Mustafa Yaqub, pakar hadis waktu kuliah. Jadi Nabi Musa itu pernah meninju malaikat maut sampai matanya itu metoto. Metoto ya, metoto itu bahasa Jerman, Bu. Itu. Karena apa? Nabi Musa sedang di dalam rumah, tiba-tiba nih malaikat nyelonong masuk ke dalam. Ya kan mereka dari cahaya. Tapi begitu udah masuk menampakkan diri dalam wujud manusia. Nabi Musa langsung refleks, Bu. Dikira maling atau siapa, mukanya dia langsung dipukul. Akhirnya, Nabi, saya ditugaskan sama Allah untuk menjemput Anda. Oh, bilang, gimana mau bilang? Belum bilang udah langsung di hadisnya sahih, Bu. Itu kami pelajari waktu S1 dulu itu. Masuk akal enggak sih malaikat dipukul? Pertanyaannya begitu. Masuk akal enggak gitu? Ternyata masuk akal. Kalau dia berubah wujud dalam bentuk manusia. Karena beberapa kasus malaikat berubah wujud dalam bentuk manusia. Pas bertamu ke Nabi Ibrahim, nah itu dalam bentuk manusia. Maka ketika dia berubah wujud dalam bentuk manusia, dihukumi sebagaimana manusia. Nah itu jawabannya seperti itu. Nah, ketika dapat kabar kalau Ali ini usianya enggak lama lagi, kemudian Rasulullah itu langsung menghadap ke langit. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, kalau diizinkan, saya barter nyawanya Ali dengan putra saya Qasim. Ini saya belum pernah dapat cerita ini, tapi kemarin guru saya menjelaskan itu. Jarang ya, Ibu ada yang pernah dengar cerita ini, Bu?
Belum pernah sih. Ya Allah, kalau engkau kasih izin, saya barter nyawanya Ali dengan nyawanya putra saya, Qasim. Akhirnya yang minta kekasihnya, Bu. Ya, Allah kekasihnya siapa, Bu? Nabi Muhammad. Ibu meskipun punya duit banyak, ibu pengennya disimpan aja gitu. Tapi yang minta anak ibu, kasih enggak, Bu? Kasih. Kalau bapak yang minta, jangan. Uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang istri. Ya, enggak boleh suami. Nah, karena yang minta kekasihnya, Allah qabul, Bu. Akhirnya semua putra Nabi yang laki-laki itu diwafatkan di usia masih kecil. Ibrahim, Qasim itu meninggal semua di usia masih kecil. Nah, enggak lama dari situ, mungkin selang berapa tahun, Nabi sedang bercanda bermain sama cucu kesayangan, Hasan dan Husain. Kemudian malaikat Jibril datang. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi, cucu Anda dua-duanya syahid nanti. Yang ini dipenggal kepalanya, yang ini akan diracun. Jadi Sayyidina Husain itu dipenggal, Sayyidina Hasan itu diracun. Nah, mendengar kabar ini, malaikat Jibril ingin tahu seberapa level sabarnya Nabi. Karena dulu pas dapat kabar Sayyidina Ali mau diambil nyawanya, gak lama lagi beliau barter. Nah, sekarang ini cucunya, apa yang mau beliau lakukan, Bu? Tapi sebelum saya jelaskan, kita flashback dulu ke Nabi yang lain. Nabi yang mendapatkan ikon kesabaran, Nabi siapa, Bu? Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu tadinya gubernur, dihormati. Ya, orang kemana-mana cium tangan beliau. Sekarang enggak ada lagi yang menghormati beliau. Dulu orang cium tangan, sekarang tangannya dipakai nutup hidung. Karena radius 5 meter, aroma nanahnya itu busuk dan itu kemana-mana. Beliau dulu punya rumah mewah, sekarang tinggal dekat tempat sampah. Beliau punya anak yang lucu-lucu, diwafatkan semua. Beliau punya ternak domba dan segala macam, dimatikan semuanya dengan kebakaran itu. Akhirnya satu-satunya yang masih stay, istri tercinta beliau. Itu pun istrinya akhirnya resign. Iya. Apa kata istrinya? Kalau Nabi Ayub ini orang Jawa, Mas, misalnya, jenengan itu kan kekasihnya Allah. Kan semua Nabi kekasihnya Allah. Mbok yao gitu ya. Mbok yao apa Mbak ya? Mbok ya, jenengan bicara sama Allah, diselesaikan ini ujian. Diselesaikan ini ujian. Akhirnya apa, Bu? Nabi Ayub, Dek, Adinda, tolong ambil kalkulator merek Casio. Enggak, saya nambah-nambahin aja. Adinda, tolong dihitung dulu kita hidup dalam kesejahteraan berapa tahun. Dihitung, Bu. 80 tahun Kanda. Wah, gitu. Nah, sekarang kita diuji ini dengan kemelaratan, anak meninggal semua, ya, ternak habis, rumah mewah habis, tinggal di dekat tempat sampah. Saya sakit-sakitan begini, itu berapa lama? 8 tahun Kanda. Nanti kalau sudah 80 tahun juga baru aku minta kasasi ke MA. Coba bayangkan, Bu, 80 tahun dapat kesejahteraan, baru 8 tahun, baru 1/10-nya sudah ngeluh. Akhirnya istrinya, ya udah kalau gitu izinkan saya resign. Itu latar belakangnya. Maka terus di situ terucap sumpah nazar dari Nabi Ayub. Awas, nanti kalau Allah sudah kembalikan semuanya, kamu ngemis-ngemis minta rujuk sama aku, ya, aku pukul kamu 100 kali. Oh, diabadikan itu di Al-Quran, di surah Shad. Gitu, ini ceritanya. Tapi kemudian kita tahu seberapa level kesabaran Nabi Ayub. Mari kita lihat, Bu, surah Al-Anbiya, surah ke-21.
Surah 21. Ya. Surah 21 ayatnya 83. Ya. 21 ayatnya 83. Ya, ada yang berkenan membacakan? Ini biasanya dibaca kalau orang sedang sakit, Bu. Doa ini. Monggo. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Ya, pertanyaan saya, Bu. Mari kita analisa secara perlahan. Ada enggak Nabi Ayub minta disembuhkan? Enggak. Beliau cuma sampaikan fakta, "Ya Rob, saya ditimpa penyakit. Ya Rob, saya ditimpa kesulitan. Dan Engkau adalah zat yang paling penyayang di antara penyayang yang ada." Mohon maaf, Bu, ada ngeluhnya enggak? Enggak ada. Tapi terucap. Ya. Saya sampai nanya ke guru saya, di mana level kesabaran Nabi Muhammad kok beliau yang menjadi nabi penutup dan menjadi pimpinan para nabi dan rasul. Ternyata kita kembali ke cerita tadi. Ketika Sayyidina Ali dikabarkan tidak lama usianya, beliau mengorbankan putranya. Ya Allah, kalau boleh barter ya Allah. Karena takdir itu masih bisa dirubah dengan doa. Termasuk kata Nabi, silaturahmi memanjangkan usia. Padahal ada ayat kematian itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa tapi Nabi bilang silaturahmi memanjangkan usia. Jadi ibu ini sering ketemu, tadabur alam. Kalau perlu jangan 3 bulan sekali ya, sebulan 3 kali lagi. Iya, apalagi ini Ustadz Farid diajak ini, waduh ini tambah rame ya, Insya Allah ya. Nah itu ternyata juga memanjangkan usia. Nah jadi di posisi inilah Allah qabul. Kenapa Allah qabul? Kenapa Nabi Muhammad mau mengorbankan putranya? Karena ini adalah sepupu. Sepupu itu bukan ke atas, bukan ke bawah, Bu. Bukan ayah, bukan ibu, garis ke atas, bukan juga ke bawah. Berarti Ali itu umatnya Muhammad. Untuk umat semuanya saya korbankan. Ibu tahu akhir hayat Rasulullah yang disebut nama Aisyah atau nama Hafsah atau sawah, gurun. Bayangkan, Bu, kalau saya di posisi Nabi di pangkuan Sayyidah Aisyah, paling saya bilang ke istri saya, "Dek, nanti kalau ayah meninggal jangan nikah lagi lo ya." Kan paling begitu ya. "Dek, nanti itu sawah yang di kampung buat anak kita yang pertama. Dek, itu nanti rumah yang ini buat anak kita yang kedua." Kan kita begitu, Bu, cara berpikirnya. Bayangkan, Bu, di pangkuan istri tercinta yang disebut ummati. Umatku. Bayangkan. Jadi sampai mau dicabut nyawanya masih mikirin kita. Saya waktu ke Raudhah ya, masuk dari Babu Salam, mau ziarah Nabi, ada salah satu pintu menuju area Raudhah itu tertulis, ibu sulit karena ini hanya untuk laki-laki, ya. Syafaati li ahlil kabair min ummati, kata Nabi. Syafaatku ku persembahkan bagi umatku yang pendosa besar. Jadi ibu ini saya yakin betul rajin sholat, rajin ngaji, rajin tausiah. Ini Nabi gak repot sama ibu. Ini mana Ustadz Farid, ini jamaah dari Al-Husna. Wah ya sudah, masuk. Wah langsung begitu. Ya, Umi bawa pelang, banner, ya kan? Jangan lupa dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu. Ini Sirotol Mustaqim ini dokumentasi dulu kita mau antri. Ya, tapi mohon maaf bagi bapak ibu yang tidak sholat, bapak ibu yang mohon maaf berbuat zina, minum khamr, ya, syirik, ya, itu kan dosa-dosa besar. Rasul bilang itu aku persembahkan buat mereka. Saya nangis, Bu, dengar lihat hadis itu. Betapa Rasulullah sangat memikirkan. Jadi ketika Ali seperti itu, beliau rela, enggak apa-apa, aku kehilangan bawahanku, keturunanku, yang penting umatku masih bisa diselamatkan.
Tapi begitu malaikat Jibril di lain kesempatan bilang, ya Rasulullah, cucu Anda ini dua-duanya syahid. Yang satu dipenggal, yang satu diracun. Kira-kira Bu, kalau Rasulullah berdoa lagi, takdirnya bisa berubah enggak Bu? Bisa berubah. Karena takdir masih bisa dirubah dengan doa. Jadi kalau misal saya di posisi Rasulullah, saya akan bilang, ya Rob, kenapa enggak cucunya bapak itu saja? Kenapa harus cucu saya ya Rasul? Ya Allah, kan kira-kira begitu. Ya Allah, memang enggak ada cara yang lebih baik pas lagi sholat, misalkan, pas lagi apa, misalkan gitu. Kan kira-kira begitu Bu. Saat itu malaikat Jibril menjelaskan, Rasulullah hanya begini Bu, sambil mangku Hasan Husain itu, beliau cuma lihat ke atas, beliau titikan air mata. Rasul meneteskan air mata. Terus kemudian Jibril ini agak kepo, loh kok beda ya? Yang kemarin begitu, yang begini-begini. Terus Rasul bilang, ya Rob, saya terima takdir engkau. Ini yang disebut kesabaran tanpa batas. Nabi Ayub masih ngomong, ya Rob, saya ditimpa kesulitan. Meskipun beliau nggak minta disembuhkan. Ya, nah ini tadi. Jadi di situ saya kemarin nangis Bu, tapi hari ini nggak nangis ini. Ngeliat ibu-ibu seneng tuh ya. Orang-orang solehah semua. Ya, jadi kita jadi tahu di sini kenapa Nabi Muhammad yang terpilih. Ya, karena ternyata ketika tahu cucunya akan kondisi syahid seperti itu, beliau nggak minta sedikit pun untuk Allah merubah takdir. Beliau cuma bilang, ya Rob, saya terima. Jadi ketika tadi kita diuji sama Umi dengan soal 100 yang bikin kita mules, tidak etis kita bilang ke Umi soalnya sulit. Umi, ini soal macam apa? Umi, kasih aja kunci jawabannya. Umi, sudah langsung kasih rapot saja ranking, saya perlu bayar berapa? Enggak. Gitu. Nah, ini sama dengan mentalnya Sayyidah Hana. Ketika beliau lahir, kemudian melahirkan anaknya perempuan. Beliau enggak marah-marah. Beliau cuma bilang, ya Rob, saya melahirkannya perempuan. Tapi hebatnya kekuatan perempuan itu di mana Umi? Di sini. Mari kita lihat lagi surah 3 ayat 36. Mohon berkenan diulang lagi terjemahnya. Ayat 36. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Nah ini Bu, kenapa perempuan mendapatkan julukan ras terkuat di muka bumi? Iya, ini dalilnya. Nanti Ibu boleh sebarkan ini dari Ustadz Farid. Ini dalilnya ada, ras terkuat di muka bumi. Karena dengan takdir yang terkadang tidak berpihak kepada keinginan kita, Sayyidah Hana beliau masih survive. Ya Rob, faktanya lahirnya tidak laki-laki, perempuan. Terus beliau bilang, dan engkau tentu lebih tahu dengan apa yang saya lahirkan. Ya Rob, laki-laki beda dengan perempuan. Ibu lihat Bu, bagaimana cara beliau mengeluh. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Ya Rob, laki-laki beda dengan perempuan. Jadi kalau ada suami ibu ngasih uang belanja, biasanya sehari berapa? 300.000. Kok hari ini jadi 100.000? Itu ibu nggak boleh marah-marah, mecahin piring, nggak boleh. Apa ini? Cuma 100.000. Dapat apa ini? Nggak boleh. Ibu cukup bilang, ayah, 300.000 berbeda dengan 100.000. Itu, iya, sudah titik di situ, jangan koma, jangan koma, jangan koma, ya. Jadi kok makannya kok cuman sambal terong, ini teri lagi, ya ini nggak tahu diri, sudah ngasih uang belanja cuman segitu,
minta yang ini, minta yang itu. Oh, enggak boleh. Ini leluhur-leluhur kita yang soleh-solehah ini, Bu, mengajarkan kita enggak boleh mengeluh. Enggak boleh mengeluh. Jadi akhirnya guru saya bilang, Rid, bahkan kepada Allah aja enggak boleh ngeluh. Bahkan mohon maaf, saya curhat masalah saya ke Umi. Allah tahu enggak, Bu? Oh, tahu. Makanya tadi Nabi Yakub enggak mau cerita sama yang lain, sama Allah saja. Karena seolah-olah gini, oh berarti Farid itu enggak terima ya aku kasih ujian itu ya. Dia cerita-cerita, mana ceritanya satu majelis taklim lagi. Habis itu kasih YouTube lagi. Wah, seantero dunia bisa tahu semuanya permasalahan dia. Ya kan? Umi yang bikin soal kan bilang, ya memang soal aku desain begitu untuk kamu lebih tinggi. Kan kira-kira begitu. Untuk kamu bisa lulus ujian. Kalau soalnya mudah bukan ujian namanya. Kan begitu kan? Nah, gitu. Apalagi bikin ijazah di Jalan Pramuka. Misalkan gitu. Wah, itu enggak perlu ujian, enggak perlu apa-apa kira-kira gitu. Ya, sulit ya, Bu. Saya mau nanya. Saya semenjak kemarin tuh jadi keluh saya. Saya pernah, Bu, waktu itu mau umroh. Saya ini mohon maaf orang yang paling banyak mengeluh, Mi. Paling suka mengeluh. Saya ini orangnya idealis. Dan dikit-dikit melihat itu ada aja kurangnya. Temen tasyakuran rumah baru datang. Ini kok posisinya gini sih? Harusnya kan nah, gitu. Ya, dikasih makan. Loh, kok pakai plastik sih? Harusnya kan? Nah, misalkan itu. Pengajian. Kok katanya jam 11:30 sudah selesai. Ini kok sampai jam 12 lebih misalkan. Kita ini kan banyak, Bu, ngeluhnya. Punya suami kok pelit sih? Nah, misalkan gitu. Kok galak, kok diem aja? Kok enggak romantis Ustaz suami saya? Ada loh ibu yang curhat ke saya, tapi bukan jamaah sini ya. Alhamdulillah curhat. Ustaz gimana caranya bikin suami jadi romantis? Pertanyaannya begitu. Terus saya lihat, ini Umi usianya sudah 60 tahun. Saya bilang, Allah, kalau masih 30 tahun, 40 tahun, oke lah saya kasih tips-tipsnya. Ini sudah 60 tahun, suaminya jadi 70 tahun. Saya bilang, tapi masih minta karena dia penasaran. Waktu saya cerita tentang bagaimana romantisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, romantis sekali, Bu, Rasulullah itu. Romantis sekali ya. Bajunya sobek ya. Beliau jahit sendiri. Pulang dari masjid subuhan, dibuka tudung makanan belum ada sarapan. Hari ini saya puasa. Yuh, istrinya ndak mau sakit hati. Ya Allah, kalau kita ini ngeluhnya udah panjang kali lebar. Apa ini? Istri macam apa ini? Jam segini belum siap. Pasti scroll drama Korea. Ya, aduh, macam-macam itu ya. Nah, ini kita gitu. Jadi saya lagi belajar, ibu-ibu yang saya hormati, saya sedang belajar untuk ilmu yang baru ini. Nggak boleh ngeluh. Ibu lihat misal, kasih ilustrasi lagi. Ada mungkin yang keluarganya di angkatan, Bu, tentara atau mungkin polisi, taruna, akmil. Ada mungkin di sini? Ada ya. Nah, itu waktu proses pendidikan, Bu. Semakin ini akmil ini nggak banyak ngeluh, semakin cepat nggak, Bu, karirnya melejit? Iya. Semakin cepat melejit. Tapi baru disuruh push up, kesleo, suruh lari, mules. Enggak jadi. Ibu yang pernah kerja dalam dunia kantor, itu dirut, komisaris suka sama karyawan yang suka mengeluh atau yang enggak ngeluh? Ibu punya suami, suka suami yang suka ngeluh atau yang ya, betul ya? Iya. Ternyata begitu. Nah, satu lagi, Bu. Ini dikasih penjelasan sama beliau. Ini luar biasa. Tahu enggak, Bu, kenapa Rasulullah ketika dakwah di Thaif dilempari sampai berdarah, beliau sama sekali enggak mau mengeluh. Bahkan malaikat Jibril itu udah gemes. Beliau datengin tuh malaikat penjaga gunung di Thaif. Ya Rasulullah, ada salam dari Allah. Di belakang saya 2 malaikat penjaga gunung Thaif. Kami mohon izin eksekusi warga Thaif, kami habisi karena enggak sopan sama Anda.
Anda dilempari sampai berdarah segala macam. Kata Rasulullah apa? Enggak ya Jibril, mereka begini kan karena mereka enggak paham. Terus angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah, kasih petunjuk umatku ini karena mereka belum tahu. Lanjutkan langkah kakinya, dilempari segala macam sampai berdarah. Sampai darahnya itu beliau tadahi dengan gamisnya beliau. Karena Bu, kalau sampai darahnya Nabi jatuh ke buminya Allah, wah itu dahsyat itu. Marah mereka. Bumi marah. Ya, langit marah. Semuanya marah. Nah, terus beliau tadahi biar enggak netes. Akhirnya malaikat Jibril, "Udah ya Rasulullah, saya gemes ini, gemes. Udah." Gitu. Kenapa enggak seperti Nabi Lut saja? Nabi Lut mengeluh enggak? Ngeluh. Ya Allah, umat saya LGBT, homoseks. Ya kan? Akhirnya apa? Diangkat, dijeblokkan. Nabi Nuh tadi ngeluh enggak, Bu? Ya Allah, umat saya 950 tahun saya dakwah, follower saya loh dikit. Ya, yang lihat status saya enggak nyampe 1 lusin ya Allah gitu. Itu pun pengikut saya orang-orang miskin. Ya Rob, iftah baini wa bainahum fathan. Itu diabadikan di juz 9. Kasih pembukaan, gimana solusinya? Allah kasih banjir, Bu. Nabi Muhammad anaknya begitu, cucunya begitu, cuma nangis. Ya Rob saya terima, ya Rob saya terima. Karena ini keturunannya. Tapi tadi Ali umatnya berani berkorban. Nah ini singkat cerita, kenapa Rasulullah kok sampai dilempari seperti itu kok enggak bergeming? Ini dalilnya, Bu. Mari kita buka ya. Juz 10. Saya juga baru dapat. Ini pentingnya kita ngaji. Saya sampai hari ini juga masih ngaji, Bu. Iya, enggak boleh berhenti ngaji itu sampai nafas kita berhenti. Harus ngaji. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Sebentar. Antara juz 10 kalau enggak juz 9 ya. Bentar. Maaf, juz 9 ternyata. Surah ke-8 ayatnya 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Oke, ada yang berkenan membacakan terjemahnya? Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya. Jadi ini ceritanya di perang Badar, Bu. Di perang Badar ini sahabat baru ngangkat pedang gini, belum kena, musuhnya udah ketebas. Ya. Terus baru mau mukul, jarak 30 cm udah kepukul, jatuh. Karena Allah turunkan malaikat. Maka kemudian Allah menegaskan, sebenarnya Muhammad bukan kamu dan bala tentaramu yang membunuh mereka, tapi saya yang membunuh mereka. Wahai Muhammad, bukan kamu dan bala tentaramu yang melempar mereka, tapi aku yang melempar. Karena aku ingin membinasakan mereka semua dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Nah, di sini ini Nabi Muhammad paham betul bahwa semua yang terjadi di kita, baik itu baik maupun buruk dalam kamus kita, itu semuanya berasal dari Allah. Betul ya, Bu? Misal ada seseorang rumahnya kemalingan. Ya, saya mau nanya, Bu, itu baik atau buruk, Bu? Buruk bagi yang kemalingan. Bagi pengusaha CCTV, alhamdulillah, berkah. Ya toh? Polisi, jadi ada kerjaan. Ya, meskipun bikin laporan dulu, gitu. Ya, saya pernah, Ibu, waktu mau kuliah, ada seminar jam 8. Saya buru-buru ngegas motor saya, nyampe Pondok Labu bocor banyak.
Saya bilang innalillah. Tuh gimana nih, nggak terkejar. Saya dorong itu sepeda motor lama karena nggak dapet tambal ban. Begitu dapet di Pondok Labu, tukang bannya itu ya, alhamdulillah. Bilang gitu, Pak kok alhamdulillah sih Pak, saya ini innalillah. Saya bilang gitu, saya jam 8 ada seminar ini. Waduh gimana telat ini, saya ini udah jam 7.45, nggak cukup ini waktunya, saya bilang gitu. Nah sudah 3 hari nggak ada pelanggan, anak saya mau bayar SPP ya, saya doa tadi pagi, saya sholat duha, ya Rob kirim kirimkan pelanggan ya Rob. Pertama saya buka ini bengkel, sampean Mas yang datang. Jadi Bu, Rasulullah paham betul kenapa di Badar beliau menang, di Uhud beliau kalah. Beliau paham karena Allah yang menguji Nabi Muhammad dan menguji kita semuanya itu ada maksud. Kalau kita dikasih kelebihan, biar kita tambah syukurnya. Dikasih ujian, biar tambah sabarnya. Jadi nggak ada mengeluh. Ya, saya ulangi, ini ilmu mahal, ilmu sulit. Saya masih belajar. Karena setiap mengeluh itu berarti secara tidak langsung kita nggak matur nuwun sama Gusti Allah. Ya, sulit ini Bu, sulit. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad dilempari, beliau tahu betul, ya Allah sudah sediakan pahala yang besar bagi siapa yang mampu bersabar. Berat kan Bu? Gak boleh ngeluh. Gitu. Ya Allah, berat sekali. Nah, jadi sekarang semenjak saya pelajari ayat ini, surah berapa tadi? 8 ayat 17. Mari Bu, kita sama-sama pahami semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah bagian dari skenarionya Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, kejadian nggak Bu kemalingan tadi? Nggak akan. Berarti keburukan pun kalau Allah nggak kasih izin itu nggak terjadi. Ya, nggak akan terjadi. Tapi kalau Allah sudah kasih izin, meskipun kita pakai security, pakai anjing galak, pakai CCTV, ya, tetap kemalingan. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi dengan ini, mari ibu-ibu semuanya, kita menjalani hidup ini tuh jadi tenang. Orang-orang yang dekat sama Allah itu, kalau doanya begini Bu. Kan mohon maaf kalau kita itu doa, ya Allah semoga semua urusan dilancarkan gitu kan, dimudahkan, bahkan kalau perlu nggak ada masalah ya Allah. Itu artinya malaikat maut ngundang. Ya udah berarti mau meninggal. Yo namanya hidup itu ya harus ada gesekan. Nanti tadabur alam ada yang ngambek, itu biasa, nggak mau difoto ya udah. Memang begitu karakter orang. Udah dianggap lucu-lucuan aja gitu loh Bu. Ya. Suami lagi ngambek, ibu bikin bercanda, anak lagi ini, ibu nyanyi, gitu aja sudah. Happy jadi bawanya. Iya, jadi saya baru paham nih. Oh, itu kenapa Rasulullah kok bisa enggak marah. Sayyidina Abu Bakar ini udah 12 Ibu terakhir ini. Sayyidina Abu Bakar pernah duduk sama Rasulullah. Ya, duduk sama Rasulullah sebelahan. Tiba-tiba datang seorang kafir Quraisy, ngata-ngatain Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu ini enggak tahu diri ya. Sudah ngutang ke aku jatuh tempo, pura-pura lupa enggak punya utang. Kira-kira begitu Bu. Bayangkan Bu, seorang Abu Bakar yang duitnya rekeningnya sudah enggak berseri, ya, dikatain seperti itu. Terus beliau mencoba untuk diam bersabar, karena beliau tahu enggak mungkin saya punya utang dan begini, ini fitnah pasti. Beliau diam. Terus beliau lihat Rasulullah tersenyum, gitu. Tersenyum Rasulullah. Nah, terus orang ini pinter Bu, ya namanya apa, buzzer, ya, buzzer ya, buzzer. Dia tambah lagi. Anda ini gini, gitu. Tambah lagi Bu fitnahnya. Abu Bakar lagi-lagi terdiam. Beliau sabar. Lihat ke Rasulullah tambah sumringah. Jadi kalau tadi baru mat asli, mat tabi'i, ya gitu kan. Senyumnya sekarang mat lazim Bu, 6. Gitu kira-kira. Abu Bakar tambah seneng Bu. Wah, Rasulullah berpihak bersamaku.
Kali ketiga ini buzzernya luar biasa, mengungkit nama ibunya, keluarganya. Lah ini bagi orang boleh hina saya, jangan ibu saya. Wah, udah nyangkut ibunya, terus Abu Bakar terucap, sudah puas dengan semua tuduhanmu. Hanya bilang itu, Bu. Sudahkah Anda puas dengan semua tuduhan Anda? Ini kan halus ini, Bu. Enggak kayak Nabi Musa tadi langsung jeder gitu. Sudahkah Anda puas dengan semua tuduhan Anda? Pas beliau ngelirik ke kanan, Rasulullah sudah ngacir, Bu. Kabur Rasulullah. Akhirnya ditinggalin sama Abu Bakar. Abu Bakar ngejar Rasul. Ya Rasulullah, saya sedang difitnah. Kenapa Anda meninggalkan saya? Akhirnya Rasulullah buka kartu. Wahai sahabatku, tahukah ketika engkau sabar pertama kali dihujat tadi, difitnah, dan kamu sabar, itu banyak malaikat Allah yang datang di atas kita, mendoakanmu, mendukungmu. Terus untuk kedua kalinya kamu lebih sabar lagi, semakin banyak kerumunan malaikat di atas kita. Ya. Tapi begitu yang ketiga, kamu sudah mulai emosi dengan bilang, sudah puas Anda menuduh saya, kira-kira begitu. Semua malaikat bubar jalan, yang ngisi iblis dan bala tentaranya. Wahai sahabatku, bukan aku gak mau ngejauhin kamu, aku gak mau deket sama setan. Lah, ibu boleh pakai cara ini kalau sama suami lagi ngambek gitu. Kok malah, Bun, lagi ngambek kok malah ditinggal? Iya ya, bukan bunda gak cinta sama ayah, tapi kalau sudah emosi itu dikelilingi sama iblis, sama setan. Ibu gak mau deket sama iblis sama setan. Kalau sama ayah mah suka-suka aja gitu. Jadi saat itu Sayyidina Abu Bakar, oh tahu gitu, tadi saya tambah sabar gitu. Nah ini pelajaran sabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita tarik lagi ke Sayyidah Hana ya Bu. Jadi ketika melahirkan tidak sesuai ekspektasi, beliau hanya sampaikan, ya Rob, lahirnya perempuan. Ya Rob, engkau lebih paham dengan apa yang saya lahirkan. Ya Rob, laki-laki beda loh dengan bayi perempuan. Tidak ada sama sekali. Ya Rob, saya sudah bernazar menjadi pelayanmu, kenapa lahirnya masih perempuan? Apa engkau enggak mendengar? Apa engkau enggak, ini enggak fair, ini enggak begitu. Beliau terima dengan semuanya. Terus beliau survive apa itu, ras terkuat di muka bumi. Ya Rob, saya kasih nama dia Maryam. Ya Rob, saya mohon perlindungan untuk dia dan anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Jadi tugas utama Umi yang paling utama adalah menjauhkan anak dan keturunan dari godaan setan yang terkutuk. Bahkan Rasulullah sampai merespon dengan doanya Sayyidah Hana. Apa ini? Hanya ada 2 bayi yang lahir di muka bumi ini tidak menangis. Karena ibu tahu nggak, bayi nangis ketika lahir itu kenapa? Setan digoda langsung. Karena di alam janin dia nyaman Bu, nggak perlu Shopee check out, nggak perlu, ya, nggak perlu pesan GoFood, semua dari tali pusar ibu. Allah kirim rezekinya, berenang setiap hari di alam rahim itu. Begitu dia lahir, yang pertama dia lihat itu iblis sudah siap-siap. Nah lu, mau jadi member gue enggak? Nah di situ dia nangis. Tapi barokah ini Sayyidah Hana baca doa ini, Nabi Isa itu lahir enggak nangis. Ini hadisnya ada, Nabi Muhammad kasih responnya, bahwasanya gara-gara doa ini ada 2 bayi yang lahir enggak nangis. Siapa itu? Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Enggak, karena Nabi Muhammad dijaga semua gitu. Jadi penting ya Bu, ngasih perlindungan. Maka kalau ada anak kita baru datang, kita bisa doa apa itu Bu? U'idzuka bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ibu mau tidur ya, diajak wudu bareng-bareng, termasuk ayah terutama ya. Ayo ya ikut wudu. Diruqyah Umi, ya diruqyah. Bacain Al-Fatihah 3 kul, ayat kursi ya. Ya Allah, lindungilah keluarga kami yang kecil ini ya Allah, keluarga kecil kami ini ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk, dari godaan diskon yang menyala-nyala. Baik, saya cukupkan di sini karena nanti khawatir keburu zuhur, mungkin ada sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Monggo. Ustadz, ini ada permohonan dari keluarga Bapak Raflis dan putrinya adalah salah satu pengurus dari majelis taklim ini,
untuk mengenang 2 tahun wafatnya ibunya, yaitu Ibu Asmara Jumiati binti Ahmad Jailani. Dia wafat tanggal 26 Agustus 2023. Jadi hari ini 2 tahunnya. Minta didoakan. Oh, nggih. Baik. Monggo. Al-Fatihah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها خطاياها بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا ممن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم اختمنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Thank you.